Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cahyani dengan NIM J0025099. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai anatomi kardiorespirasi. Untuk soalnya, struktur eksternal cord dan internal cord, dan jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Untuk yang pertama, dari struktur eksternal cord sendiri, untuk cord atau jantung, letak anatomisnya itu terletak di kavitas torakis, tepatnya di mediastinum medius. Untuk batas jantungnya sendiri, untuk yang di bagian kanan atasnya, ini terletak di SIC2 di linea parasternalis dextra. Untuk yang batas di kiri atasnya, ini ada di SIC2 linea parasternalis sinistra. Lalu untuk yang bagian kanan bawahnya, di SIC4 linea parasternalis dextra, dan untuk bagian kiri bawahnya ada SIC5 di linea mid clavicularis sinistra. Lalu selanjutnya, cord atau jantung sendiri kan dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan 3 fasias. Ada fasias sternocostales, fasias diaphragmatica, dan fasias pulmonalis. Nah, untuk basisnya sendiri itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya itu dia akan mengarah ke panggul kiri. Untuk basis cordisnya dia terdiri dari atrium dextrum yang menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra, sedangkan untuk apex cordisnya mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Nah, untuk yang pertama, untuk fasias sternocostalis, dia letak di anterior, yaitu terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dexter, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis atau sulcus coronarius, dan pada pinggir kirinya juga disusun oleh sedikit auricula sinistra. Lalu yang kedua ada fasias diaphragmatica sebelah sini. Nah, untuk fasis diaphragmatica ini dia terutama dibentuk oleh ventriculus dexter ex sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diaphragmatica. Untuk permukaan inferior atrium dextrum ini bermuara ke vena cava inferior yang juga ikut membentuk fasias diaphragmatica ini. Lalu selanjutnya ada fasias pulmonalis. Ini fasias pulmonalis, ada fasias pulmonalis dexter dan sinister yang terutama dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impulsio cardiaca pada fasias medialis pulmo sinistra, dan atrium dextrum nanti dia membentuk pulmo dexter. Nah, untuk sulcus atau lekukannya ini yang pertama ada sulcus coronarius. Nah, sulcus coronarius ini bisa disebut juga dengan sulcus atrioventricular. Dia fungsinya untuk memisahkan antara atrium dan ventricle. Sedangkan untuk sulcus interventricularis anterior posterior ini, dia fungsinya untuk memisahkan antara ventricle dexter dan sinister. Lalu selanjutnya, jantung ini dia memiliki 4 ruangan, ada atrium, dextrum, dan sinistrum. Lalu untuk ventricle ada ventriculus dextrum dan ventriculus sinistrum. Lalu terdapat juga auricula. Nah, untuk auricula sendiri dia itu adalah struktur yang berbentuk kantung, atau dia itu bentuknya seperti auricula. Nah, dia itu menonjol dari atrium. Nah, untuk permukaan dalamnya seperti dinding anterior atriumnya itu mengandung musculus pectinati yang menyebabkan penampilannya itu menjadi kasar. Lalu di permukaan luar jantung itu terdapat sulcus atau lekukan yang fungsinya itu tempat lewatnya pembuluh darah. Misalnya ada sulcus coronarius yang dia itu tempat lewatnya arteri coronaria, dan sulcus interventricularis anterior yang tempat lewatnya arteri vena interventricularis anterior. Lalu selanjutnya ada skeleton cordis. Nah, skeleton cordis ini dia memiliki berbagai fungsi. Fungsinya tuh ada tempat melekatkan miokardium sebagai kerangka core, lalu tempat perlengkapan cuspis atau katup jantung, dan sebagai isolator impuls antara atrium dan ventricle. Yang terjadi itu secara terpisah sehingga kontraksi ventricle dan atrium ini dapat terjadi secara berurutan. Nah, untuk vasikulus atrioventricular atau bundle of His ini dia melalui anus fibrosus yang merupakan satu-satunya koneksi antara miokardium, atrium, dan ventricle. Lalu selanjutnya ada anus fibrosus. Nah, untuk anus fibrosus ini adalah 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, orifisium aorta, dan orifisium truncus pulmonalis.
Di sini bisa dilihat pada gambar yang pertama ada annulus anterioventriculis dextra, dan dia tuh berada di sekitar valva tricuspidalis. Ini untuk valva tricuspidalisnya, lalu ini untuk annulus arterioventricularis dextranya. Lalu selanjutnya ada annulus arterioventricularis sinister yang berada di sekitar valva mitralis. Nah, ini valva mitralis dia memiliki dua kuspid. Lalu selanjutnya ada annulus valva aorta atau sinus aorta yang dia berada di sekitar valva aorta. Lalu selanjutnya ada annulus fibrosus valva trunci pulmonalis. Dia berada di sekitar valva pulmonalis. Lalu selanjutnya ada trigonum fibrosum. Nah, untuk trigonum fibrosum ini adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus terbagi menjadi dua, yaitu trigonum fibrosum sinistrum dan dextrum. Nah, untuk trigonum fibrosum dextrum ini yaitu letaknya di antara annulus fibrosum valva aorta dan annulus arterioventricularis yang dextra. Sedangkan kalau yang trigonum fibrosum sinistrum itu dia letaknya di antara fibrosus valva aorta dan annulus arterioventricularis sinistra. Nah, ini kalau misalnya annulus fibrosus valva trunci pulmonalis dia letaknya di anterior, sedangkan kalau yang aorta dia letaknya itu di posterior. Lalu selanjutnya ada struktur internal core. Yang pertama ada atrium dexter. Nah, untuk atrium dexter ini dia terdapat bagian halus dan kasar. Untuk bagian halusnya itu ada sinus venarum canarum, sedangkan bagian kasarnya itu ada musculus pectinati. Nah, pada bagian superior, yang disebut nanti tuh auricula dextra. Lalu kedua ruangnya ini dia akan dipisahkan oleh crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luarnya ini akan membentuk suatu alur yang disebut dengan sulcus terminalis. Lalu ada auricula dextra juga, yaitu kantong otot yang dia itu bentuknya tuh kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Lalu dia ada septum interatrial, yaitu kantong otot yang dia itu bentuknya tuh kerucut kecil yang merupakan proyeksi dari atrium dextrum. Lalu dia ada septum interatrial, dia tuh memisahkan atrium kanan dan kiri. Saat fetus sekat ini dia tuh terdapat sebuah lubang, yaitu foramen oval, yang pada orang dewasa nanti akan mengalami obligasi dan menjadi fossa ovalis. Nah, setelah lahir, valvula foraminis ovalis ini akan membentuk foramen oval yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan darah atrium kiri. Lalu selanjutnya ada limbus fossa ovalis, yaitu bagian pinggiran dari fossa ovalis. Lalu atrium dextrum ini akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui ostium arterioventricular dextra dan dibatasi oleh valva arterioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Nah, untuk atrium dexter ini dia juga memiliki muara-muara pembuluh darah. Yang pertama ada vena cava superior, dia akan bermuara di ostium vena cava superior, vena cava inferior di ostium vena cava inferior, lalu sinus coronarius akan bermuara di ostium sinus coronarius, dan vena cordis minima yang bermuara di foramina venarum minimarum. Lalu selanjutnya ada ventriculus dexter. Untuk ventriculus dexter ini, dia ini terdiri atas satu ruangan dengan permukaan kasar yang tersusun dari regi-regi yang menonjol yang disebut dengan trabecula carneae. Nah, trabecula carneae ini ada 3 jenis. Yang pertama ada musculi papillaris yang dia tuh melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya. Sedangkan pada bagian puncaknya dihubungkan melalui chordae tendinae atau tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis. Lalu musculi papillaris dan chordae tendinae ini juga berperan dalam penutupan katup musculus papillaris yang akan berkontraksi sebelum ventrikel ini berkontraksi. Sehingga chordae tendinae ini akan menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga cuspis itu tertutup. Jadi untuk musculi papillaris sendiri ini berperan penting dalam fungsi jantung normal, membantu menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventricle dexter ke atrium selama ventricle ini berkontraksi atau sistol. Lalu terdapat juga trabecula septomarginalis yang menyilang di rongga ventricle dari septum ke dinding anterior. Selanjutnya ada atrium sinister dan ventriculus sinister. Untuk yang atrium sinister sendiri, dia itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan
auricula sinistra. Lalu untuk yang ostium atrioventricular sinistrum ini dia akan menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Lalu ada fossa ovalis dan valvular foraminus oval yang dimuarai oleh ada 2 vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra yang superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Lalu untuk ventriculus sinister, dia itu merupakan pembentuk apex cordis. Lalu untuk miokardiumnya itu lebih tebal karena beban kerja dari ventriculus sinister itu kan lebih berat dan dia akan mengalirkan darah itu ke seluruh tubuh. Lalu ada vestibulum aorta, yaitu bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta. Lalu ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, dan ada musculi papillaris dan cordia tendinae. Lalu selanjutnya ada valvula cordis. Nah, untuk valvula cordis ini katup jantung itu kan ada 4, yaitu 2 katup atrioventricularis. Nah, dia tuh katup yang di antara atrium dan ventricle. Ada valva tricuspidalis. Ini tricuspidalis karena memiliki 3 cuspis, dan ada valva mitralis atau bicuspidalis karena dia memiliki 2 cuspis. Ada cuspis anterior dan posterior, sedangkan yang valva tricuspidalis dia ada cuspis septalis anterior dan posterior. Lalu ada 2 katup semilunaris atau dia disebut juga 2 katup setengah bulan, yaitu katup antara ventrikel dan arteri besar. Ada valva pulmonalis, yaitu letaknya di antara ventrikel distal dengan truncus pulmonalis, dan valva aorticus antara ventrikel sinister dengan aorta. Ini untuk valva seminalis, valva aorta dan valva trunci pulmonalisnya. Lalu pada fase sistolik ini, ketika ventrikel itu berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung, maka akan menyebabkan katup semilunar ini terbuka dan katup atrioventricularis ini menutup. Sedangkan pada fase diastolik itu ketika ventrikel relaksasi dan terisi darah dari atrium, sehingga katup semilunar itu tertutup dan katup atrioventricularis itu terbuka. Lalu selanjutnya ada mekanisme valva pulmonal dan mekanisme valva aortik. Jadi untuk saat sistol di bagian pulmonal itu ketika ventrikel kanan itu berkontraksi sehingga tekanan di dalam ventrikel kanan itu meningkat melebihi tekanan dalam arteri pulmonalis. Nah, perbedaan tekanan itu yang membuat katup tricuspidalis ini terbuka ke arah arteri pulmonalis, lalu darah itu mengalir keluar dari jantung menuju ke paru-paru. Lalu saat fase diastol itu kan setelah darah dipompa keluar sehingga ventrikel kanan itu kan relaksasi. Nah, tekanan di ventrikel kanan itu kan akan menurun drastis sehingga tekanan di arteri pulmonalis itu lebih tinggi daripada di ventrikel. Nah, darah itu akan mengalir kembali ke jantung. Nah, aliran balik darah ini dia itu akan mengisi sinus pada katup dan memaksa katup ini menutup. Lalu selanjutnya untuk mekanisme yang valva aorta ini mekanisme yang terjadi di ventrikel kiri. Nah, untuk yang bagian sistolnya ini saat ventrikel kiri itu berkontraksi untuk memompa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Maka tekanan di dalam ventrikel itu kan akan meningkat drastis. Nah, tekanan ini akan mendorong katup aorta itu untuk membuka sehingga darah itu dapat keluar menuju aorta. Nah, pada fase diastol ini, setelah darah terpompa, ventrikel kiri akan relaksasi dan tekanannya menurun. Nah, darah yang baru masuk aorta cenderung ingin kembali ke jantung. Nah, makanya tekanan balik ini itu menutup katup aorta sehingga itu mencegah regurgitasi atau darah itu balik ke ventrikel kiri. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.